Ahli berikutnya. Yang terakhir, Yang Mulia, kami ingin menampilkan ahli Leoni Lydia. Ibu dari Leoni. IT. Ibu Leoni Lydia, yes. Terima kasih Yang Mulia. Di sini Bu, di podium dekat tim kuasa hukum pemohon. Silakan Ibu, waktunya 20 menit. 10 menit untuk penyampaian materinya, nanti 10 menit untuk tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya diturunkan dikit. Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, para hadirin yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan tentang hasil diagnosis saya tentang Sirekap dengan saya beri judul sebagai Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024. Diagnosis ini saya lakukan berdasarkan sudut pandang pengetahuan saya, pengalaman saya, kompetensi saya sebagai perakayasa sistem informasi dan perangkat lunak. Saya akan memulai dengan kronologis kontroversi Sirekap. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pada saat fase unggah C1 TPS, di mana banyak kejadian perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil unggahan, menggelembung, lalu diikuti dengan keluhan bahwa tidak ada hak edit C1 untuk KPPS. Kemudian saya juga melihat, untuk hak edit C1 ini saya baca dari dokumen BIMTEK itu sebetulnya ada diberikan untuk KPPS. Dari skenario-nya ada, tetapi dari berita setelah kontroversi ini meledak, saya baca bahwa KPU memberikan hak edit tersebut kepada KPU Kabupaten Kota. Terus yang ketiga, kontroversi lain adalah KPU menutup info numerik C1 dan D. Lalu unggah C1 dan D yang tidak tuntas sampai saat penetapan hasil rekapitulasi nasional. Kemudian kejanggalan lain adalah prosentase statis dari suara paslon. Yang terakhir, KPU klaim tidak memakai Sirekap. Saya dari sini, dari fenomena 3 pertama saja sudah menyimpulkan sesuatu bahwa sudah terjadi perubahan pada kode program. Sehingga hal ini saya simpulkan bahwa kontroversi yang terjadi pada Sirekap adalah by design. Sehingga saya anggap ketika KPU mengabaikan Sirekap dengan berdalih bahwa Sirekap tidak dipakai untuk rekapitulasi berjenjang, maka saya melihat Sirekap sudah menjadi saksi bisu kejahatan pemilu 2024. Sebetulnya fenomena kontroversi sengketa Pilpres kita sudah tahu selalu berulang dari per 5 tahun. Saya ingin membuka kotak Pandora ini dengan
pengalaman saya sebagai perekayasa sistem dan juga pengalaman yang dulu sekali waktu saya baru lulus sebagai software engineer. Nah, saya mau memulai bahwa kita perlu tahu semuanya seperti apa rekapitulasi suara berjenjang. Karena ini adalah alur proses ini menjadi dasar dari suatu desain sistem informasi. Desain sistem informasi tidak akan berbeda dengan alur proses bisnis yang berjalan. Dimana kalau kita memahami alur proses bisnis ini, maka desainer bisa menetapkan apa yang menjadi requirement atau fitur layanan dari suatu sistem informasi terhadap semua calon penggunanya. Di sini saya mau menggarisbawahi atau memberi fokus pada fase TPS ya ke kecamatan. Di mana di sini adalah fase di mana C1 itu ada beredar. Pada saat pemungutan suara itu dihasilkan C1. Lalu dilakukan perhitungan ya yang menghasilkan C1. Pada saat pemungutan itu hasilnya adalah kotak suara dan hasil pencoblosan. Lalu dihitung pada fase penghitungan yang menghasilkan C1 hasil. Kemudian dari petunjuk yang saya baca dari Anda unggah bahwa itu KPPS lah yang mengunggah dan disimpan di database Sirekap. Nah, kotak suara dan C1 itu dibawa ke kecamatan. Di sini dilakukan rekapitulasi untuk kecamatan. Dan hasil dari tahapan ini ada yang namanya formulir D dan itu bertahap-bertahap sampai dengan nasional. Dari pemahaman ini saya mempertanyakan kenapa KPU memberikan hak edit dari kontroversi penggelembungan suara Sirekap pada kabupaten kota. Saya merasakan keganjilan di sini dan prospek pada pelanggaran keamanan informasi yang bisa menyebabkan manipulasi suara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan bisa masif. Slide berikutnya. Ini yang merah-merah itu sebagai analis saya beri catatan bahwa itu seharusnya tidak diberikan, yaitu di PPK ada edit, bisa mengedit C1, juga di KPU kota itu harusnya tidak ada karena ini akan melanggar prosedur keamanan informasi. Lanjut. Nah, dari hasil memahami workflow tadi, alur proses itu, saya coba merekonstruksi arsitektur sistem informasi Sirekap ini. Kita bisa lihat ada dua versi, Sirekap mobile dan Sirekap web. Sirekap mobile inilah yang digunakan oleh KPPS untuk mengunggah C1, di mana datanya disimpan pada database terpusat yang ada di Sirekap web. Dan kita lihat ada masyarakat yang juga berhak mendapatkan informasi dari hasil perhitungan suara dan rekapitulasi. Berikutnya. Nah, sebetulnya problem utama yang saya lihat itu adalah saat unggah C1 ke Sirekap web. Saya perekayasa perangkat lunak, jadi saya tahu bahwa ada hal yang ganjil di sini. Yang pertama adalah saat alurnya adalah unduh, login, pilih TPS, lalu foto, unggah. Kemudian harusnya adalah secara logis cek apakah hasil unggah sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka dia harus ulang lagi fotonya sampai benar. Ini saya analogikan dengan ketika kita setor uang ke bank, ya, hasil pembacaan mesin itu harus benar dulu, baru dia boleh disimpan ke database. Yang terjadi pada Sirekap tidak, datanya salah, itu disimpan, itu fatal akibatnya. Dan saya nggak tahu itu apakah memang datanya salah atau datanya bagaimana, tapi
fenomenanya adalah orang bisa mengunggah, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan C1. Ada 2 fitur yang dihilangkan di sini, yaitu fitur validasi, di mana suara bisa melebihi dari DPT dan hasil tabulasi antara perjumlahan paslon 01, 02, 03 itu juga bisa lebih. Jadi di sini tidak ada validasi. Lalu edit, kenapa juga bukannya diberikan pada KPPS, tetapi kok malah loncat sampai ke KPU Kabupaten Kota. Dan KPU klaim itu ada 154.000 TPS yang bermasalah dan editnya diberikan pada KPU. Dan saya pikir itu akan sangat perubahannya tidak terkontrol. Ibaratnya adalah seorang nasabah setor uang di ATM, kemudian pegawai bank entah di mana bisa mengubah suaranya. Itu yang analoginya. Dan saya sebagai engineer melihat ini bukan kesalahan desain. Desainnya benar sejak di BIMTEK. Tapi kenapa pada hari H validasi dan edit itu hilang? Itu ibaratnya seorang desainer pesawat, dia membuat pintu pesawat, tapi nggak diberi, ada pintunya, tapi nggak diberi daun pintu. Kemudian penumpang tidak dikasih seatbelt. Apa yang kita pikirkan ketika pesawat nanti take off? Itu bencana yang luar biasa. Dan untuk Sirekap, angka itu adalah penting. Jadi dia harus divalidasi sebelum disimpan. Di sini saya melihat ada perubahan pada kode programnya. Apalagi fitur edit tiba-tiba hilang. Informasi bisa ditutup, itu mau tidak mau itu berubah di kode program. Berikutnya. Di sini saya tulis rasionalisasi kontroversi tersebut dengan detail. Tapi tadi sudah cukup saya bahas. Bisa dilanjut? Nah, saya mau mencoba merekonstruksi lagi bagaimana manipulasi suara masif itu bisa dilakukan. Kita tahu bahwa setiap klien atau user itu berhadapan atau berinteraksi langsung dengan aplikasi itu melalui sesuatu yang kita sebut bagian front end. Dan data itu dijaga, ya, permintaan dilayani oleh bagian yang namanya back end. Nah, resminya tadi adalah seperti kita lihat, usernya adalah KPPS, kemudian PPK, Kabupaten KPU Kabupaten Kota sampai dengan pusat dan masyarakat. Sekarang, ya, ini bisa dilakukan, ya. Slide berikutnya. Nah, manipulasi suara itu bisa dilakukan oleh manusia yang diberi hak akses untuk mengedit seperti tadi. KPU Kabupaten Kota diberi hak untuk mengedit perolehan suara yang tadi dianggap kontroversi gagal gitu ya. Lalu bisa juga oleh semacam bot atau robot, ya, dia berupa program, ya, yang diberi kesempatan oleh back end, ya, seperti dibukakan pintunya agar dia bisa melakukan suatu pekerjaan yang secara otomatis dan berulang untuk mengupdate data dengan perolehan suara yang bisa disetting. Nah, ini bisa beruntun dilakukan. Next. Nah, hal-hal yang saya paparkan ini nanti bisa dibuktikan oleh teman saya, Hairul Anas. Beliau yang punya software untuk mengungkapkan fakta bahwa dugaan bagaimana manipulasi suara secara masif itu bisa dilakukan. Nah, rekomendasi saya adalah kita bisa untuk membuktikan kejahatan pemilu ini dan dampaknya terhadap hasil pemilu, maka diperlukan audit forensik terhadap Sirekap.
jika diperlukan. Kemudian untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas hasil rekapitulasi pemilu 2024 oleh KPU, maka akses informasi terhadap Srekap harus dibuka. Yang ketiga adalah unggah C1 hasil dan D hasil yang otentik harus dituntaskan hingga 100%. Demikian Yang Mulia. Baik, dari pemohon ada pertanyaan? Ada Yang Mulia, dari kami ada dua ya yang akan mengajukan pendalaman, Saudara Sira dan Saudara Magdir. Kami mulai dengan Saudara Sira lebih dulu. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, bahwa di dalam perkembangan pemilu kita kali ini tergambar satu problem yang sangat serius terkait dengan informasi pelaksanaan hasil rekapitulasi, penghitungan hasil rekapitulasi melalui sistem Sirekap. Dan itu menimbulkan soal yang menurut kami adalah perlu untuk kita coba lacak apa sesungguhnya yang terjadi. Tadi Saudara Ali mengatakan bahwa ada beberapa variabel yang semestinya harus dilalui sebagai sebuah fase untuk melihat hasil Sirekap ini utuh sesuai dengan apa yang diupload dalam C1 yang dimunculkan kemudian dalam sistem database yang ada di server KPU. Misalnya satu problemnya adalah ketika hasil C1 diunggah semestinya itu harus sesuai dengan apa yang muncul di sistem pelayanan informasi, sistem database KPU. Harus sesuai. Lalu kemudian kalau ada kekeliruan terhadap hasil C1 itu, tidak ada hak edit yang saudara katakan tadi. Hak edit yang harusnya diberikan kepada KPPS. Nah, kita menemukan dan beberapa variabel lain yang menjadi satu kejanggalan dalam persoalan Sirekap ini. Kita menemukan sebuah anomali hasil perhitungan suara yang luar biasa. Bahkan sewaktu-waktu terjadi peningkatan signifikan terhadap pasangan calon tertentu di satu daerah, kemudian bisa berpindah-pindah dari satu TPS ke TPS lain. Pertanyaan saya, Saudara Ali, apakah Sirekap yang didesain oleh termohon ya, KPU, ini sesungguhnya data POM C1, C hasil yang diupload itu memang sumbernya dari dua sistem yang Anda sampaikan tadi, kan ada diupload lewat HP dan sebagainya. Apakah itu asli atau memang ada, atau ada memang sumber C1 yang diupload di luar dari sistem itu? Itu pertanyaan saya dulu yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan saya kembali pada peraturan KPU nomor 5 tahun 2004, khususnya pasal 1 angka 28 PKPU. Sirekap adalah perangkat aplikasi yang berbasis teknologi informasi sebagai sebuah sarana penghitungan suara serta proses rekapitulasi penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perolehan suara pada suatu pemilu. Nah, Saudara ahli, kalau merujuk dari undang-undang ini, mestinya Sirekap ini kan bisa memberikan satu informasi yang terang benderang, jelas, yang tidak menimbulkan satu kekhawatiran terhadap publik terhadap apa yang berkembang selama ini di rekapitulasi penghitungan suara ini. Nah, kalau dilakukan audit forensik, nih pertanyaan saya, jika dilakukan audit forensik, lalu hal-hal apa saja yang bisa saudara ahli kita temukan dari audit itu? Saya kira dua hal itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut Pak Magdir. Terima kasih Yang Mulia.
Saya teruskan saja pertanyaan saya kepada saudara ahli. Apa pendapat saudara ahli terhadap pernyataan pihak KPU bahwa Sirekap sebagai alat bantu informasi yang dikecualikan untuk diketahui oleh masyarakat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin saudara ahli menjelaskan bahwa Sirekap ini sebenarnya sebagai alat untuk memudahkan masyarakat mengetahui hasil pemilihan umum ataukah sebagai alat untuk menutupi kebenaran dari hasil pemilihan umum. Yang ketiga, dengan banyaknya kritik dan masalah yang dikatakan oleh banyak pihak sehubungan dengan penggunaan Sirekap, menurut ahli, apakah memang harus ada permintaan untuk melakukan audit forensik secara ofisial yang independen, yang dilakukan oleh pihak independen, termasuk dari pihak-pihak yang lain yang punya pengetahuan cukup tentang persoalan memecahkan atau melihat masalah-masalah terkait dengan Sirekap ini. Yang terakhir dari saya ingin tahu penjelasan saudara ahli, karena dari beberapa pemberitaan yang kita baca bahwa yang mendesain Sirekap ini adalah kawan-kawan dari ITB. Nah, pertanyaan saya, apakah menurut pengetahuan saudara ahli, Sirekap yang digunakan oleh KPU ini sebelum diberhentikan, ya, softwarenya adalah software yang memang berasal dari ITB, dan juga apakah ahli mengetahui keberadaan server Sirekap dan siapa yang melakukan kontrol terhadap server itu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Yang mulia, izin dari pemohon satu lagi yang mulia, saya terlewatkan tadi. Sudah cukup. Satu saja yang mulia. Bapak 2, Pak Madir 4 malam. Dari termohon ada pertanyaan? Termohon? Terima kasih majelis, kiranya diperkenankan mohon ditampilkan tayangan PPT dari ahli tadi. Tayangkan. Dari yang paling awal. Halaman, mulai dari awal, halaman 1. Ya, lanjut. Ya, pertanyaan pertama saya kepada ahli, apa dokumen yang diproduksi, saya ulangi lagi ya, apa dokumen yang diproduksi oleh KPPS? Karena sepanjang yang saya ketahui KPU atau KPPS tidak pernah memproduksi formulir yang namanya C1, sehingga penulisan di sini kami anggap bukan produksi KPU. Kalau tadi menganggap ahli ini ahli desain sistem. Yang kedua, apakah saudara tahu bahwa penetapan hasil pemilu perolehan suara yang ditetapkan dengan menggunakan SK KPU 360 tahun 2024 itu, ini pertanyaan saya, kalau saudara tahu, maka pertanyaan lanjutannya adalah perolehan suara itu diperoleh dari dokumen pencatatan atau pendokumentasian perolehan suara yang ada di Sirekap atau yang ketika rekap di kabupaten itu berasal dari form C hasil plano yang dibuka dari kotak suara. Terima kasih. Terima kasih majelis. Dari pihak terkait. Saya dulu. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, tadi saudara ahli menyinggung tentang pribadi saudara ahli yang punya latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam sebagai programmer, sebagai apa yang memahami software dan sebagainya. Saya membaca judul presentasi saudara ini, Sirekap, Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024. Sebenarnya yang saudara ahli teliti itu apa? Saudara teliti softwarenya, sistemnya saja, dan sampai pada kesimpulan ini punya potensi untuk disalahgunakan jadi kejahatan.
atau memang saudara ahli ini betul-betul meneliti Sirekap ini, bagaimana masukkan data dari awal sampai akhirnya, dan ahli bisa membuktikan secara empiris bahwa kejahatan itu memang terjadi sesuai dengan judul yang saudara buat. Kalau hanya saudara meneliti software sistemnya, apakah cukup alasan Anda mengatakan Sirekap saksi bisu kejahatan pemilu 2014? Apa yang sebenarnya saudara sudah teliti? Dari kami, tadi ahli mengatakan pada akhirnya diperlukan audit forensik. Pertanyaannya, apakah saksi tahu bahwa, ahli tahu bahwa di pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE yang sudah diputus dalam berbagai jurisprudensi, bahwa alat bukti elektronik agar bisa sebagai alat bukti yang sah harus diaudit forensik. Sebagaimana tadi Anda mengatakan diperlukan audit forensik yang ada tata caranya, antara lain dengan alat celebrate seperti kemarin ahli mengatakan. Pertanyaannya, karena belum pernah dilakukan alat bukti forensik yang sah, yang diterima oleh undang-undang, apakah dengan demikian semua protes terhadap Sirekap ini tidak bisa dipakai sebagai alat bukti? Karena untuk jadi alat bukti harus alat bukti berupa audit forensik yang kata undang-undang ini harus menyeluruh. Terima kasih. Mohon izin mulia, ahli ini bukan ahli hukum atau ahli pidana. Jadi nanti, salah. Ya, biar nanti salah pertanyaannya. ahli nanti yang mempertimbangkan untuk dijawab. Dari Bawaslu ada pertanyaan? Terima kasih yang mulia. Saya ingin menanyakan kepada ahli, bagaimana ahli kemudian mengambil kesimpulan ketika hanya dari seperti ini saja kronologinya, ahli tidak melihat dari proses ke proses, dari C hasil, tangkapan C hasil masuk dalam proporsi gambar, kemudian masuk dalam angka, kemudian masuk dalam D hasil kecamatan yang secara berjenjang itu dilakukan. Berapa jumlah kemudian yang kemudian bisa ahli mengambil kesimpulan bahwa terjadi permasalahan yang kemudian membuat ahli menyatakan ini sebagai kejahatan, saksi bisu kejahatan pemilu. Padahal apa yang kejahatan ahli tidak pernah menyampaikan sama sekali contohnya apa dan bagaimana. Terima kasih yang mulia, terima kasih. Baik, dari hakim ada. Prabu Guntur silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ibu Leonie Lydia, terima kasih atas keterangannya. Saya tertarik dengan penjelasan Ibu mengenai bot robot. Ya, sehingga Ibu tiba pada kesimpulan bahwa kontroversi Sirekap adalah by design. Ya, dan sudah menjadi kejahatan pemilu. Nah, terkait dengan ini, Ibu menjelaskan bahwa bot robot atau program aplikasi dari Sirekap ini dapat disetting dan sudah disiapkan atau disimpan injeksi secara beruntun ke database. Jadi sepertinya bahwa database dalam Sirekap ini bisa diubah ya oleh pihak luar. Kemudian yang tadinya C hasil, ya bukan C1 ya, C hasil, ini kemudian di-upload dan ternyata uploadnya itu tidak sesuai dengan harapan, ini kemudian bisa diubah, digantikan dengan data yang baru yang menurut Ibu di sini dapat diinjeksikan. Kan seperti itu. Nah, sehingga ini tentu akan datanya bisa berubah, gitu mungkin ya. Nah, kalau seperti itu, menurut hemat saya, Ibu tolong mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi, ya, dugaan Ibu itu, dan mungkin ada contoh ya yang bisa Ibu sampaikan bahwa seperti ini kondisinya gitu. Dan tentu bukan saja Ibu yang saya harap menjelaskan, tetapi juga mungkin dari KPU ada tim IT-nya juga ya yang bisa kita dengarkan juga, apakah
memang ini bisa terjadi seperti itu. Ya, karena kalau ini memang terjadi, ya ini menjadi sesuatu yang serius, ya, yang perlu mungkin kita dalami lebih jauh lagi. Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, Prof. Silakan Ibu dijawab singkat-singkat saja. Majelis izin. Iya. Satu aja. Jadi soal kenapa KPPS tidak diberi fungsi edit untuk jenis form unggah C hasil untuk Pilpres dan kemudian itu diberikan pada KPU, nanti KPU akan memberikan penjelasan dan bukti tambahan pada majelis. Terima kasih. Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya akan mulai menjawab pertanyaan dari Bapak Sira. Yang pertama adalah soal keaslian C1. C hasil dari dari hasil TPS ya. Sebetulnya kalau backdoor dan edit itu sudah diberikan pada pihak lain yang bukan menghasilkan dokumen itu, maka otentifikasi dari dokumen itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi ketika perpindahan, pengubahan itu nggak ada catatannya. Sebetulnya bisa seandainya C hasil yang diunggah itu metadatanya ada. Tapi saya dengar metadata dari hasil unggahan itu sudah tidak ada. Nah, keaslian ini nanti juga bisa dilanjutkan nanti buktinya bahwa itu bisa berubah, tidak terkendali, dan berapa banyaknya saya tidak bisa bayangkan karena itu terbuka. Ibaratnya pintu rumah dibuka, nggak ada penjaganya karena validasi juga tidak ada. Nanti Pak Hairul Anas mungkin bisa membuktikan, Yang Mulia. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang bisa ditemukan dalam audit forensik? Saya bukan ahli dalam audit forensik, tetapi seperti halnya audit-audit lain yang berhubungan dengan hukum, itu pasti mencari jejak kejahatan yang bisa ditemukan pada benda-benda atau apapun di lokus di mana kejadian itu terjadi. Dan biasanya nanti ada prosedurnya. Apa yang saya gambarkan tadi, flow dari alur rekapitulasi dan data apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari setiap proses dan siapa yang terlibat, itu akan membantu pihak audit forensik untuk melakukan pekerjaannya. Begitu, Yang Mulia. Kemudian untuk jawaban Pak Magdir mengenai apakah Sirekap dapat dikecualikan untuk diketahui oleh publik. Saya terbiasa mengembangkan suatu sistem informasi dan saya biasa membimbing mahasiswa juga bahwa sesuatu proses yang sudah terbuka untuk umum itu bisa kita modelkan. Seperti saya tadi menggambarkan tahapan rekapitulasi dalam sebuah model. Model itu nggak harus persis sama, tapi memuat hal-hal yang signifikan. Karena kepentingannya adalah kita untuk memahami siapa yang akan memerlukan sistem tersebut. Dan layanan apa yang akan diberikan oleh sistem terhadap setiap pelaku di dalam setiap tahapan itu, dan dokumen apa yang berkaitan dengan mereka. Jadi kalau dokumen hasil analisis menurut saya itu terbuka. Sebetulnya kalau kita mau bahwa itu harus dijaga, itu adalah kalau memang ada katanya paten. Paten ini adalah paten lebih terhadap pembacaan mungkin ya yang di Sirekap Mobile, bahwa dari hasil foto C1 itu nanti KPPS bisa foto, kemudian software akan melakukan komputasi sehingga angka-angka yang ada itu bisa dikonversi ke data numerik karena itu kan udah ada kotaknya.
Nah, itu akan dikonversi dengan tepat. Nah, karena dia sudah ada paten, saya yakin itu nggak ada problem di sana. Jadi makanya saya menduga ini ada apa? Apa ada yang mensabotase seperti tadi? Pintu pesawat sudah didesain, ada pasti pintunya, dibuat oleh daun pintunya oleh desainer. Tapi kenapa ketika di hari H hilang? Seatbelt juga hilang. Nah, itu yang terjadi, Yang Mulia. Jadi yang bisa dijaga itu adalah yang boleh disembunyikan paten, tapi paten itu kan jelas apa yang dilakukan dan dia sudah teruji. Jadi menurut saya software Sirekap mobile harusnya bisa menghasilkan data yang benar. Dan lalu kenapa bermasalah? Nah, itu kembali lagi pada persoalan tadi, modus manipulasi suara secara masif tadi. Untuk bisa membawa ke sana, maka dilakukan, dugaan saya, dilakukan hal-hal tertentu sehingga bisa diedit oleh KPU Kabupaten Kota, kemudian bisa menutupi bahwa ini sudah terjadi memang perubahan, padahal harusnya itu nggak terjadi. Kalau softwarenya sesuai dengan desain awal. Kemudian alat untuk menutupi hasil. Sebetulnya tadi saya sangat percaya sama teman-teman saya di ITB karena kami kakak kelas, adik kelas, kemampuan mereka pasti teruji, dan Prof. Iping Supriyatna itu adalah pembimbing saya S1 sampai dengan S3. Beliau sangat ahli di bidang itu. Punya paten untuk digital, saya lupa nama panjang, tapi bisa membaca tulisan tangan di sini, di scan sampai hasilnya karakternya muncul sesuai. Sebetulnya saya yakin bahwa itu bukan software paten itu yang bermasalah. Karena apa? Kejanggalan lagi adalah nggak mungkin ya satu angka itu bisa berubah menjadi n angka. Itu kalau kita turunkan algoritmanya, itu pengenalan itu adalah sampai diturunkan sampai ke 1 digit aja, 1 digit. Jadi nggak mungkin meledak gitu loh. Nah, satu lagi ya, bahwa terjadi edit yang menurut saya ini seperti apa ya? Itu tadi ada pegawai bank seenaknya mengubah-ubah data transaksi dari nasabah, padahal itu nggak boleh. Data suatu transaksi itu nggak boleh diubah. Kalaupun harus dibenarkan, lihat dia harus dientrikan lewat transaksi baru. Kalau terjadi kesalahan. Kalau ini yang saya lihat adalah seperti ditimpa. Nggak ada penjelasan dokumen berita acara dan sebagainya. Jadi kalau menutupi, jadi saya yakin desain teman saya benar. Cuman apakah Sirekap sekarang untuk menutupi? Ya konsekuensinya seperti itu ternyata. Saya sudah prediksi bahwa suatu saat informasi Sirekap pasti ditutup. Itu sebelum ditutup. Bahkan mungkin diklaim seperti CCTV disembunyikan oleh Pak Sambo, lalu lokus KM59 dimusnahkan, bisa terjadi itu. Yang lain saja Ibu? Ya. Sudah habis? Terus yang pertanyaan dari Pak Ketua KPU, mohon maaf, saya memang tidak membuat persis sama. Tadi C1 tahu itu salah, C hasil gitu ya. C hasil, D hasil PPK, D hasil kabupaten kota itu memang ada ya. Untuk yang terakhir ada rekapitulasi nasional namanya formulir D. Kemudian SK KPU 224 ini saya agak lupa Pak. 360. Saya banyak banget. 360 tentang? Apa itu didasarkan Sirekap ataukah? Oh ya,
saya tadi dapat pencerahan bahwa Sirekap itu di aturannya memang sudah dijadikan sebagai alat bantu untuk publikasi hasil dan juga rekapitulasi nasional. Itu sudah diatur oleh undang-undang peraturan KPU mungkin ya. Karena saya bukan orang hukum, tapi saya yakin saya dapat informasi itu sudah diatur. Jadi kemudian saya dari perspektif engineer tadi sengaja memperlihatkan workflow tadi bahwa apa yang dihasilkan dari Sirekap sebetulnya mengikuti alur tahapan rekapitulasi. Jadi tidaklah bertentangan kalau Sirekap itu dipakai, justru membantu karena tujuan Sirekap awalnya kan salah satunya adalah dengan ada Sirekap mobile adalah mencegah terjadinya manipulasi suara karena tadi bahwa tadinya C1 itu di entry di PPK pada saat 2019 yang aplikasinya masih namanya Situng. Nah sekarang zaman sudah berubah, teknologi ada, dia di entry langsung oleh pelakunya. Orang yang mempunyai otoritas menghasilkan formulir tersebut, data tersebut. Iya, itu untuk termohon sudah. Sekarang pihak terkait sudah dijawab belum? Yang apa yang diteliti, apa yang oke. Mohon izin yang khusus mengenai bahwa sampai hari ini belum ada audit forensik yang sah yang bisa dipakai sebagai alat bukti, belum ada ya? Sebetulnya teman-teman di luar sana yang ahli IT sudah melakukan secara tidak resmi penelitian terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan Sirekap, termasuk datanya, database Sirekap. Resmi belum ada ya? Resmi belum ada karena ya. Cukup? Ya. Baik. Tetapi saya memang tidak mendekati, tidak membuka kotak Pandora ini dengan perspektif audit forensik. Nah, saya menganalogikan. Ya sudah tegasnya Ibu tahu tidak sudah ada yang formal belum? Jangan dimentahkan kembali. Oke, ya. Dari Yang Mulia Hakim sudah dijawab tadi. Yang Pak Hakim yang tentang sebentar. Pak Hakim, Pak Guntur ya. Bot robot ya. Bot robot ya. Apakah dapat diubah-ubah contohnya? Nah, saya kan dosen. Saya ada data nilai yang kita bisa download formatnya. Jadi kalau kita masukin nilai, kita bisa download formatnya dalam bentuk Excel. Kemudian kita isikan nilai sampai dapat indeks. Selama formatnya sama, kita bisa upload dan data itu langsung masuk ke database. Kemudian contoh lain dia dapat diubah. Ada beberapa C1 itu unggahannya nggak sempurna, tapi datanya ada. Kemudian di hari jauh setelah tanggal 15, kan hari unggahnya itu 14-15. Saya lihat kalau enggak data numeriknya yang muncul, kalau enggak, tapi C1-nya nggak bisa dilihat, statusnya lagi diproses. Nah sebaliknya, kalau C1-nya bisa dilihat dokumennya, data numeriknya nggak muncul. Saya nggak mengerti kenapa itu tidak bisa sepasang munculnya. Dan itu sudah lewat jauh dari hari pengunggahan. Dan itu yang saya khawatirkan. Gimana nasib C1 ini? Apa bisa dijaga keasliannya? Baik, cukup Ibu ya. Izin Yang Mulia dikit Ya. aja. Ya, terkait dengan yang terakhir yang diubah dan bingung. Kan data begini, ada sedikit pengetahuan menyangkut itu. Kan data itu kan sepanjang itu sifatnya otentik, valid, original, yang kita kenal dengan istilah OVO. Ya, nah menurut ahli itu masih dalam kerangka yang dimungkinkan dari segi sistem atau memang sama sekali nggak boleh lagi, meskipun itu otentik, valid dan original gitu. Maksudnya nggak bisa?
Ya ini kan tadi yang injeksi tadi robot ya. Bot robot yang diinjeksi kan. Berarti kan ada data dari luar. Ya, seakan-akan ini ya tidak valid, tidak otentik, tidak original. Berarti tidak di bawah atau di luar dari kewenangan. Ya, yang seharusnya itu yang mengedit atau mengubah. Kan edit atau mengubah itu sepanjang itu adalah valid, otentik, original, itu kan sah-sah saja ya. Tetapi kalau tidak valid, tidak otentik, tidak original, maka itulah menjadi persoalan. Nah, menurut ahli, yang tadi yang ahli jelaskan itu, apakah masih dalam kerangka, ya, kan tadi flowchart, ya, flow, arus itu, kerjanya tadi workflow ya, yang tadi yang Ibu jelaskan tadi itu kan ada kemungkinan itu dilakukan penyesuaian. Ya, jadi misalnya tadi Ibu kan mengatakan tidak ada editnya di situ, tidak sini tidak hilang edit, validasinya hilang gitu di hari H. Nah, terkait dengan soal ini, apakah kalau memang itu data dalam hal ini C hasil itu masih dalam kerangka original, valid, dan otentik menurut Ibu dari sudut pandang Ibu, itu keahlian Ibu itu memang sama sekali nggak bisa diubah lagi atau masih bisa sepanjang itu otentik, valid, dan original? Mungkin itu pertanyaan anunya. Terima kasih Yang Mulia. Makanya saya merekomendasikan juga bahwa KPU perlu mengupload kembali semua C dan D hasil. Karena sekarang itu tidak lengkap. Dan bagaimana kita tahu bahwa dia itu asli? Selama dia ada metadatanya, metadata itu adalah info tentang data yang diberikan oleh sistem. Misalkan kapan dia di-upload, di mana lokasinya dan sebagainya. Dari perangkat apa dia di-upload. Kalau metadatanya ada, itu akan semakin memudahkan nanti audit forensiknya. Kemudian apa ya tadi saya mau? Sudah cukup Ibu. Tadi sudah cukup, sudah. Pak Hakim juga sudah. Iya, terima kasih. Baik. Jadi memang waktunya juga Ibu sudah lewat lama, jauh. Terima kasih Ibu keterangannya. Mudah-mudahan berguna untuk pertimbangan dalam putusan.